Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Semoga kalian di pagi hari ini masih semangat, masih segar, masih bugar, dan tidak ada yang sakit ya. Hari ini Pak Yud akan membahas yang kemarin, kuis yang kemarin kita kalian kerjakan, kemudian kalian kirim ke form yang saya sediakan. Ada beberapa siswa yang bagus menurut saya jawabannya, dan nanti akan saya pilih. Lihat terus saja di kolom deskripsi, nanti akan sewaktu-waktu akan berubah. Nanti di situ akan ada nama-nama siapa aja yang menang dan kelas berapa. Oke, kita bahas tentang pemanasan. Oke, pemanasan, kenapa kita wajib melakukan pemanasan pada saat sebelum dan pendinginan sesudah melaksanakan aktivitas gerak? Wajib hukumnya karena ketika kita melaksanakan aktivitas gerak, otot dan sendi kita itu butuh kerja yang ekstra. Bayangkan kalian tidak pernah melaksanakan aktivitas gerak, tiba-tiba kalian harus melaksanakan aktivitas gerak yang sedikit ekstrim, katakanlah sedikit keras. Ketika otot dan sendi kita tidak siap melakukan itu, nanti endingnya akan cedera, ataupun yang kalian kenal biasanya kram. Atau kalau kram itu sejenis kesemutan. Kalau kesemutan lebih ringan, kalau kram itu ototnya kencang, dia kejang gitu. Terus caranya gimana Pak? Fungsinya apa untuk pemanasan? Nah, fungsinya pemanasan nantinya adalah untuk menyiapkan otot kita ataupun menyiapkan sendi kita sebelum kita pacu, sebelum kita kerjakan mereka dengan keras. Nah, ketika kita memperkerjakan mereka dengan cukup keras ataupun cukup berat, jadi dia sudah ada penyesuaian dulu kinerjanya. Yaitu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan suhu tubuh dulu. Kalau kalian coba gerakan pemanasan yang kemarin, paling tidak minimal ada sedikit kenaikan suhu tubuh yang semula normal menjadi agak sedikit panas. Itu ditandai dengan keluarnya keringat. Kalau kalian melaksanakan pemanasan dengan serius, saya yakin sebentar saja 10 atau 15 menit itu kalian akan berkeringat, belum masuk kegiatan inti. Terus jantung ini akan berdetak lebih cepat ketika kita melakukan aktivitas gerak. Kalau perbandingannya jantung kita yang normal itu detaknya misal 20 kali dalam 1 detik, 5 kali dalam 1 detik, kita langsung pacu 20 kali dalam 1 detik. Bayangin kagetnya seperti apa kalau kita tiba-tiba langsung lari cepat gitu kan, kita otomatis ngosongan. Sama dengan jantung, makanya kita pelan-pelan naikkan detak jantungnya, tapi tidak se ekstrim langsung. Jadi 5 kali tiap detik kita naikkan 6, 7 sampai ke posisi nanti ketika gerakan inti. Tuh. Pendinginan sama halnya dengan pendinginan. Pendinginan wajib dilakukan ketika kita setelah selesai melaksanakan aktivitas gerak. Posisi jantung kita berdetak lebih kencang, posisi otot kita lebih renggang, fleksibilitasnya lebih kencang. Fungsi dari pendinginan adalah pengembalian ke posisi awal atau ke posisi normal. Jadi ketika harapannya untuk setelah kita melaksanakan aktivitas gerak,
kita tidak merasa linu ataupun kesemutan atau di sendi-sendi itu pegal-pegal dan sebagainya. Itu fungsi dari pendinginan. Terus kenapa repetisinya harus 8 Pak, tidak lebih? Repetisi harus 8 itu adalah standar minimal untuk aktivitas gerak dasar. Karena kalau lebih dari itu, takutnya nanti akan habis tenaga kalian di gerakan inti. Jadi cukup 1-8 dengan ritme yang intonasi yang pas, tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan. Jadinya kita nikmati setiap gerakan yang kita buat. Terus kenapa harus dari atas ke bawah, tidak dari bawah ke atas ataupun tengah ke bawah? Aliran darah, sirkulasi darah, semua aliran darah itu menujunya ke otak. Nah, harapan kita ketika kita sudah menstabilkan sirkulasi darah dari otak ke seluruh tubuh, makanya kita mulai pemanasan itu dari atas, tubuh bagian atas, kemudian selesai dilanjut dengan tubuh bagian bawah, seperti itu. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan silahkan japri saya ataupun tinggalkan di kolom komentar. Materi selanjutnya adalah perilaku hidup sehat. Kenapa perilaku hidup sehat Pak? Tidak bola besar, bola kecil, ataupun aktivitas ritmik, ataupun aktivitas akuatik, ataupun sebagainya. Itu nanti. Sabar ya, sabar. Sekarang saya pengen memfokuskan dulu dalam kalian mengerti ataupun memahami tentang artinya kesehatan. Dasarnya dulu, kesehatan. Apalagi kita sekarang ada di musim COVID-19. Takutnya kalau kalian hanya melaksanakan aktivitas fisik tapi tidak diimbangi dengan aspek-aspek yang lain yang mendukung dalam kesehatan kita, sama halnya bohong, nonsen lah. Makanya ada 3 aspek. Yang pertama adalah aktivitas fisik, yang kedua adalah makanan, konsumsi makanan, yang ketiga adalah lingkungan sekitar ataupun rumah. Nah, ketiga hal ini sangat berkaitan. Jika kalian hanya melaksanakan aktivitas fisik, tidak melaksanakan 2 hal yang lain, sama halnya itu kurang maksimal ataupun kurang optimal lah. Jadi baiknya ketiga hal ini kalian bisa laksanakan seluruhnya. Kenapa? Kalau kalian bisa melaksanakan aktivitas fisik tapi tidak mengkonsumsi makanan yang sehat, makanan yang bergizi, terus lingkungan sekitar kalian, misal kamar, rumah, tidak bersih, sama hanya kalian melaksanakan aktivitas fisik tapi endingnya malah cari penyakit. Kalau kalian tidak makan dengan bergizi ataupun makannya tidak sesuai, nanti ketika kalian porsir tenaga kalian malah jadinya sakit ataupun tipes. Lingkungan sama halnya, kita pengennya menghirup udara segar tapi lingkungan kamar terutama sumpek, kotor dan sebagainya, kita malah menghirup udara yang nggak enak ya. Makanya itu 3 hal ini wajib kalian lakukan secara seluruhnya, jadi berkaitan tuh. Sebelum saya melanjutkan pembahasan ini, saya pengen tanya dulu ke kalian, apa definisi hidup sehat menurut kalian? Tadi ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik apa yang menunjang untuk kalian bisa hidup sehat? Minimal. Yang kedua, makanan yang bergizi atau makanan yang menunjang dalam aktivitas fisik ataupun kesehatan kalian itu seperti apa? Apakah
cepat saji ataukah memang memasak ataupun harus gini dari situ. Nah, saya tunggu jawabannya. Yang ketiga, lingkungannya itu harus seperti apa? Kamar, rumah, minimal kamar aja lah. Kamar kalian syukur-syukur secara global rumah, jadinya kamar bersih, rumah bersih, udara di lingkungan juga bersih. Nah, seperti apa? Seperti itu. Minggu depan kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang pola hidup sehat seperti apa. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan pada pagi hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam sehat, jangan takut berkeringat. Bye.